Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Valentina. Saya sebagai moderator dari kelompok 13 yang beranggotakan Diva Rizky Ardina dan Tiara Munalabibah. Saya akan menyampaikan slide PPT tentang pengertian tafsir, ta'wil, dan terjemah. Ta'wil, tafsir, dan terjemah persamaan dan perbedaan serta hubungan etikanya. 1. Pengertian tafsir. 2. Pengertian ta'wil. 3. Pengertian terjemah. Perbedaan tafsir, ta'wil, dan terjemah. Tafsir, etimologi al-iyadhah wa al-tabyin, al-syarh. Terminologi, usaha yang bertujuan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan lafaz-lafaznya agar yang tidak jelas menjadi jelas, yang samar menjadi terang, yang sulit dipahami menjadi gampang dipahami sehingga hidayah Al-Quran benar-benar dapat dirasakan oleh umat manusia. B. Ta'wil, etimologi al-ruju', al-syarf, al-asiyah. Terminologi, memalingkan lafaz-lafaz dari makna lahirnya ke makna batinnya, jika makna itulah yang sesuai dengan jiwa Al-Quran. C. Terjemah, secara etimologi tanqul atau memindahkan. Terminologi, memindahkan makna pembicaraan yang terkandung dalam suatu bahasa kepada bahasa lain lengkap dengan makna dan maksudnya. Terjemah ada dua, terjemah harfiah yaitu terikat kata per kata sehingga kadang membingungkan. 2. Terjemah tafsiriyah yaitu tidak terikat kata per kata, lebih melihat kepada kandungan maknanya atau konseptual. Contoh tafsir dalam surat Al-Hajj ayat 30 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum fajtanibu rijsa minal awsani wajtanibu fil qawli zur. Artinya, dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan yang dusta. Quran Surat Al-Hajj ayat 30. Contoh tafsir. Contoh dalam surat Al-Hajj ayat 30 yang artinya, dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan yang dusta. Contoh terjemah seperti dalam Quran Surat Al-Isra ayat 29 yang artinya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu oleh lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Contoh ta'wil sebagai contoh kata dalam firman Allah Quran Surat Al-Fat ayat 10 yang artinya, tangan atau kekuasaan Allah di atas tangan atau kekuasaan mereka. Perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah. Tafsir menjelaskan makna-makna yang kadang-kadang dengan panjang lebar, lengkap dengan penjelasan hukum-hukum dan hikmah yang dapat diambil dari ayat itu, dan seringkali disertai dengan kesimpulan kandungan ayat-ayat tersebut. Takwil mengalihkan lafaz-lafaz ayat Al-Quran dari arti yang lahir dan rajih kepada arti lain yang samar dan marjuh. Terjemah hanya mengubah kata-kata dari bahasa Arab ke dalam bahasa lain tanpa memberikan penjelasan arti kandungan secara lebar dan tidak menyimpulkan dari isi. Hubungan tafsir, takwil, dan terjemah. Tafsir memerlukan penerjemahan yang ada di setiap lafaz-lafaz Al-Quran. Tafsir akan menjelaskan setiap lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Sebelum menafsir sebuah ayat, kita harus mengetahui arti atau terjemah dari lafaz Al-Quran tersebut sehingga kita paham akan maknanya. Macam-macam tafsir berdasarkan metodenya. Klasifikasi tafsir berdasarkan metode penafsirannya menjadi 4 macam metode, yaitu 1. Metode tahlili, 2. Metode ijmali, 3. Metode muqarron, dan keempat metode maudhu'i.
Perbedaan tafsir dan takwil. Ciri-ciri tafsir dan takwil. 1. Tafsir menjelaskan makna tersurat, takwil tersirat. 2. Tafsir berkaitan dengan ayat muhkamat, takwil ayat mutasyabihat. 3. Tafsir pendekatan riwayah, takwil diarayah. 4. Tafsir kadang maknanya sudah diberi Al-Quran, takwil belum. 5. Tafsir bersifat umum, takwil khusus. Dalam penerjemahan Al-Quran, hendaknya dipenuhi isyarat-isyarat sebagai berikut. 1. Penerjemahnya hendaknya mengetahui dua bahasa, bahasa asli dan bahasa terjemah. 2. Mendalami dan menguasai uslub-uslub dan keistimewaan bahasa yang diterjemahkan. 3. Hendaknya sighot atau bentuk terjemah itu benar dan apabila dituangkan kembali ke dalam bahasa aslinya tidak terdapat kesalahan. 4. Terjemahan itu harus dapat mewakili semua arti dan maksud bahasa asli dengan lengkap dan sempurna. Mengingat pentingnya peran mufasir dalam menjelaskan Al-Quran, maka syarat seorang mufasir adalah 1. Memiliki integritas sebagai muslim sejati, yakni memiliki akidah yang benar dan mantap, akhlak yang baik, jujur, adil dan menjaga muru'ah atau kehormatan diri, serta menjalankan segala ketentuan agama di bidang ibadah dan muamalah. 2. Memiliki pengetahuan bahasa Arab yang baik, nahwu, shorof, dan sastra. 3. Memiliki pengetahuan yang baik mengenai ilmu-ilmu Al-Quran, kaidah-kaidah dan dasar-dasar penafsiran, asbab al-nuzul, tartib al-nuzul, munasabah atau korelasi antara ayat dan antara surat, ilmu-ilmu hadis, sahih, hasan dan dhaif dan ilmu usul al-fiqih. 4. Untuk tafsir tematik, mufasir harus menguasai pengetahuan dasar sekitar tema atau masalah pokok yang akan dibahas. Pembagian tafsir. 1. Tafsir bi al-matsur atau bi al-riwayah. Tafsir bi al-matsur adalah cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang bersumber dari nas-nas, baik nas Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, pendapat sahabat atau perkataan tabi'in. 2. Tafsir bil al-dirayah atau bil al-rayyi. Tafsir bil al-dirayah adalah menafsirkan Al-Quran berdasarkan ijtihad mufasir setelah mengenali lebih dahulu bahasa Arab dari berbagai aspeknya, serta mengenali aspek-aspeknya, lafal-lafalnya, dan segi argumentasi yang dibantu dengan menggunakan syair-syair jahili mufasir. 3. Tafsir al-isyarah, mentakwilkan atau menafsirkan ayat yang tidak menurut zahirnya berdasarkan isyarat yang samar yang hanya diketahui oleh orang yang berilmu dan bertakwa.